Halo kawan-kawan, pernahkah kalian pergi ke kota Malang? Atau bahkan kalian tinggal di kota Malang? Malang adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya dan kota terbesar ke-12 di Indonesia. Kota ini didirikan pada masa Kerajaan Kanjuruhan dan terletak di dataran tinggi seluas 143,28 km persegi yang terletak di tengah-tengah Kabupaten Malang. Bersama dengan Kota Batu dan Kabupaten Malang, Kota Malang merupakan bagian dari kesatuan wilayah yang dikenal dengan Malang Raya. Kota Malang dikenal sebagai kota pendidikan. Kota ini memiliki berbagai perguruan tinggi seperti Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan Politeknik Negeri Malang. Dan itu kota ini merupakan kota pariwisata karena alamnya yang menawan yang dikelilingi oleh pegunungan serta udaranya yang sejuk. Malang pun terkenal sebagai kota bunga karena banyaknya bunga yang menghiasi kota. Kota Malang juga merupakan kota seni karena banyak kesenian khas dari kota ini, mulai dari tarian hingga pertunjukan. Kota Malang memiliki berbagai macam orang dari berbagai macam suku bangsa dan budaya. Penduduk Kota Malang mencapai 895.387 jiwa dengan suku mayoritas Jawa, diikuti dengan Madura. Wilayah metropolitan Malang atau Malang Raya merupakan kawasan metropolitan terbesar kedua di Jawa Timur setelah Gerbang Kertosusilo. Jika dilihat dari sisi budaya, Kota Malang termasuk ke dalam kawasan kebudayaan Arek. Kota Malang menyimpan berbagai macam peninggalan prasejarah. Kota ini menyimpan peninggalan masa kerajaan Kanjuruhan hingga Belanda. Peninggalan Belanda pada umumnya berupa bangunan-bangunan kuno, seperti gereja kayu tangan yang berarsitektur gotik. Malang pun mengadakan berbagai acara untuk melestarikan cagar budayanya. Salah satunya seperti Festival Malang Tempo Dulu. Malang pun memiliki banyak peninggalan sejarah yang menjadi markah tanah seperti Tugu Malang atau alun-alun Bundar. Asal-usul penamaan Malang sampai sekarang masih diperdebatkan oleh para ahli sejarah. Nama Malang muncul pertama kali pada prasasti Pamoto Ukir Negara 1120 Saka atau 1198 Masehi yang ditemukan pada tanggal 11 Januari 1975 oleh seorang administrator perkebunan Bantaran di Wulingi, Kabupaten Blitar. Dalam prasasti tembaga tersebut tertulis salah satu bagiannya dengan terjemahan sebagai berikut: Taning Sakrit di sebelah timur, Malang Akalian, tempat berburu sekitar Malang, Macu, Pasabanira Diah Limpa Makanagran, bersama Wajid dan Mancu, persawahan Diah Limpa. Malang di sini merujuk pada sebuah daerah di timur Gunung Kawi, meskipun telah diketahui bahwa penggunaan Malang setidaknya telah berlangsung sejak abad ke-12 Masehi. Tidak bisa dipastikan asal muasal penamaan wilayahnya. Hipotesa pertama merujuk pada nama sebuah bangunan suci bernama Malangkucecwara atau diucapkan dengan Malang Kucecworo. Bangunan suci tersebut disebut dalam dua prasasti Raja Balitung dan Ri Mataram kuno, yakni prasasti Mantiasih tahun 907 Masehi dan prasasti 908 Masehi. Para ahli masih belum memperoleh kesepakatan di mana bangunan tersebut berada. Di satu sisi ada sejumlah ahli yang menyebutkan bahwa bangunan Malangkucecwaro terletak di daerah Gunung Buring, suatu pegunungan yang membujur di sebelah timur kota Malang, di mana terdapat salah satu puncaknya bernama Malang. Pihak yang lain di sisi lain menduga bahwa letak sesungguhnya dari bangunan suci tersebut terdapat di Tumpang, Kabupaten Malang. Di daerah tersebut terdapat sebuah desa bernama Malang Suka, yang menurut para ahli sejarah berasal dari kata Malang Kuca diucapkan Malang Kuco yang diucapkan terbalik. Pendapat ini diperkuat oleh keberadaan peninggalan-peninggalan kuno di sekitar Tumpang seperti Candi Jago dan Candi Kidal yang merupakan wilayah kerajaan Singosari. Nama Malangkucecworo terdiri atas tiga kata,
yakni mala yang berarti kebatilan, kecurangan, kepalsuan, dan kejahatan. Angkuca diucapkan angkuco yang berarti menghancurkan atau membinasakan, dan icworo diucapkan woro yang berarti Tuhan. Oleh karena itu Manangkucworo berarti Tuhan telah menghancurkan yang batil. Hipotesa kedua merujuk pada sebuah kisah penyerangan pasukan Kesultanan Mataram ke Malang pada tahun 1614 yang dipimpin oleh Tumenggung Alap-Alap. Menurut cerita rakyat, terdapat sebuah percakapan antara Tumenggung Alap-Alap dengan salah satu pembantunya mengenai kondisi wilayah di Malang sebelum penyerangan dimulai. Pembantu dari Tumenggung Alap-Alap tersebut menyebut warga dan prajurit dari daerah tersebut sebagai penduduk yang menghalang-halangi. Malang dalam bahasa Jawa. Kedatangan dari pasukan Mataram setelah penaklukan tersebut, pihak Mataram menamakan daerah itu dengan nama Malang. Adapun di masa prasejarah, wilayah cekungan Malang telah ada sejak masa prasejarah sebagai kawasan pemukiman. Banyaknya sungai yang mengalir di sekitar tempat ini membuat wilayah Malang menjadi kawasan pemukiman. Wilayah Dinoyo dan Telogomas diketahui merupakan kawasan pemukiman prasejarah. Selanjutnya, berbagai prasasti, misalnya prasasti Dinoyo, bangunan percandian dan arca-arca bekas pondasi batu bata bekas saluran drainase, serta berbagai gerabah diketemukan dari periode akhir kerajaan Kanjuruhan abad ke-8 dan ke-9 yang diketemukan di tempat yang berdekatan. Meskipun hipotesis tersebut belum ditentukan kebenarannya, dalam sebuah prasasti tembaga yang ditemukan pada akhir tahun 1974 di perkebunan Kulingi, Blitar, tertulis dalam salah satu bagiannya sebagai berikut. Dari bunyi prasasti itu, ternyata Malang merupakan satu tempat di sebelah timur dari tempat-tempat tersebut dalam prasasti itu. Dari prasasti inilah diperoleh satu bukti bahwa pemakaian nama Malang telah ada paling tidak sejak abad 12 Masehi. Adapun di masa kerajaan Hindu dan Islam, munculnya kerajaan Kanjuruhan tersebut oleh para ahli sejarah dipandang sebagai tonggak awal pertumbuhan pusat pemerintahan sampai saat ini. Setelah 12 abad berselang telah berkembang menjadi kota Malang. Oleh karena itu kerajaan tersebut dianggap sebagai cikal bakal kota ini. Setelah kerajaan Kanjuruhan pada masa emas kerajaan Singosari 1000 tahun setelah Masehi, di daerah Malang masih ditemukan satu kerajaan yang makmur. Banyaknya penduduk serta tanah-tanah pertanian yang subur. Ketika Islam menaklukkan kerajaan Majapahit sekitar tahun 1400, Patih Majapahit melarikan diri ke daerah Malang. Sultan Mataram dari Jawa Tengah lah yang akhirnya datang dan berhasil menaklukkan daerah ini pada tahun 1614 setelah mendapat perlawanan yang tangguh dari penduduk di daerah ini. Di masa kolonial Belanda, tepatnya pada 1 April 1914, daerah Malang dijadikan wilayah Gemeente atau kota praja. Seperti halnya kebanyakan kota-kota lain di Indonesia pada umumnya, kota Malang modern tumbuh dan berkembang setelah hadirnya administrasi kolonial Hindia Belanda. Fasilitas umum direncanakan sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan keluarga Belanda. Kesan diskriminatif masih berbekas hingga sekarang. Misalnya, Jalan Besar Ijen dan kawasan sekitarnya. Di masa kependudukan Jepang di Indonesia, kota Malang merupakan bagian dari Indonesia pun ikut serta diduduki oleh Jepang. Bala tentara Dai Nippon mulai menduduki kota Malang pada 7 Maret 1942. Pada masa kependudukan Jepang pun terjadilah peralihan fungsi bangunan. Rumah-rumah tempat tinggal orang Belanda dialih fungsikan. Bangunan Belanda di Jalan Semeru nomor 42 yang dulunya digunakan sebagai kantor ataupun bekas markas pasukan Belanda dialih fungsikan menjadi gedung Kentapetai. Di masa kemerdekaan Indonesia, sebagai daerah yang berjaya sejak zaman dahulu, kota Malang sudah mengalami beberapa kali pergantian pemerintah. Pada abad ke-8 Masehi, Malang menjadi ibu kota kerajaan Kanjuruhan dengan rajanya yaitu Gajayana. Setelah Belanda masuk, pemerintah memusatkan kedudukannya di sekitar Kali Brantas. Pada tahun 1924, Malang mulai mempunyai asisten residen karena sudah menjadi afdeling.
dan ditetapkan sebagai kota praja atau Stadtgemeente pada 1914. Malang menjadi bagian Republik Indonesia pada 21 September 1945 dan dimasuki kembali pada 2 Maret 1947 setelah diduduki kembali oleh Belanda. Pemerintah diubah menjadi pemerintah Kota Malang pada 1 Januari 2001. Adapun secara geografis, Kota Malang terletak di tengah-tengah Kabupaten Malang dan sisi selatan Pulau Jawa. Kota ini memiliki luas sekitar 145,28 km persegi. Kota ini dibatasi oleh Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso di sisi utara, Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang di sisi timur, Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakis Aji di sisi selatan, dan Kecamatan Wagil dan Kecamatan Dau di sisi barat, yang semuanya merupakan kecamatan di Kabupaten Malang. Bagian-bagian Kota Malang memiliki kekhasan sendiri sehingga memiliki kecocokan tersendiri dalam berbagai aktivitas. Bagian selatan Kota Malang merupakan dataran tinggi yang cukup luas sehingga cocok untuk industri. Bagian utara merupakan dataran tinggi yang subur sehingga cocok untuk pertanian. Bagian timur merupakan dataran tinggi dengan keadaan kurang subur, dan bagian barat merupakan dataran tinggi yang amat luas dan kini menjadi daerah pendidikan. Kota Malang dilalui oleh salah satu sungai terpanjang di Indonesia serta terpanjang kedua di Pulau Jawa, yaitu Bengawan Solo. Sungai Berantas yang mata airnya terletak di Gunung Arjuna di sebelah barat laut kota. Sungai kedua terpanjang di Malang adalah Sungai Metro yang melalui Kota Malang di Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Subun. Kota Malang terletak di dataran tinggi. Kota ini terletak pada ketinggian antara 440 sampai dengan 667 meter di atas permukaan laut. Titik tertinggi di kota berada di Citra Garden City Malang, sebuah kota mandiri, sedangkan wilayah terendah di Kota Malang berada di kawasan Dieng. Kota Malang dikelilingi oleh gunung serta pegunungan. Kota ini dikelilingi oleh Gunung Arjuna di sebelah utara, Gunung Semeru di sebelah timur, Gunung Kawi dan Gunung Panderman di sebelah barat, serta Gunung Kelut di sisi selatan. Adapun Kota Malang beriklim tropis. Menurut kondisi iklim Kota Malang selama tahun 2016 tercatat suhu udara berkisar antara 22,4 derajat Celcius sampai dengan 24,3 derajat Celcius. Sedangkan suhu maksimum mencapai 30,2 derajat Celcius dan suhu minimum 16,5 derajat Celcius. Dari hasil pengamatan stasiun klimatologi Karangploso, curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Februari, November, dan Desember. Sedangkan pada bulan Juni dan September curah hujan relatif rendah. Kecepatan angin maksimum terjadi di bulan Mei, September, dan bulan Juli. Jumlah penduduk Kota Malang adalah 895.387 jiwa pada tahun 2017. Dengan luas Kota Malang yang mencapai 145,28 km persegi, kepadatan penduduk Kota Malang mencapai 6.200 jiwa per kilometer persegi. Malang merupakan kota ke-21 terbesar di Indonesia dan merupakan kota ke-18 terpadat se-Indonesia. Adapun sebagian besar penduduk Kota Malang berasal dari suku Jawa. Namun jika dibanding dengan masyarakat Jawa pada umumnya, suku Jawa di Malang memiliki temperamen yang sedikit keras dan egaliter. Salah satu penyebabnya adalah tipologi arek Malang terinspirasi oleh Ken Arok yang diceritakan sebagai raja yang tegas dan lugas, meskipun lebih mengarah ke keras. Terdapat pula sejumlah suku-suku minoritas seperti Madura, Arab, Tionghoa, dan lain-lain. Selain sebagai kota pendidikan, Malang juga menjadi tempat tinggal mahasiswa dari berbagai daerah dari seluruh Indonesia. Bahkan di antara mereka juga membentuk wadah komunitas tersendiri. Agama mayoritas di Kota Malang adalah Islam, diikuti dengan Kristen, Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Bangunan tempat ibadah banyak yang telah berdiri sejak zaman dahulu, antara lain Masjid Agung Jami Kota Malang, Gereja Hati Kudus Yesus, Katedral Ijen, Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, Kelenteng Eng Ankiong di Kota Lama, dan sebuah pura di Puncak Buri. Meskipun agama mayoritasnya adalah Islam, Kota Malang menjadi salah satu kota yang memiliki jumlah penduduk Kristen terbesar di Jawa Timur. Malang juga menjadi pusat pendidikan keagamaan karena Malang memiliki banyak pondok pesantren. Yang terkenal adalah Pondok Pesantren Al-Hikam pimpinan Kiai Hasyim Muzadi.
Ada pula pusat pendidikan Kristen berupa Seminari Alkitab yang sudah terkenal di seluruh Nusantara. Salah satunya adalah Seminari Alkitab Asia Tenggara yang berdiri di Malang pada tahun 1954. Kota Malang dikenal sebagai kota yang toleransi antar agama yang tinggi. Keberadaan Masjid Jami dan Gereja Protestan Indonesia Barat Immanuel di Kota Malang menarik. Dua tempat ini bersebelahan dan seolah menjadi simbol toleransi masyarakat di Kota Malang. Di kota ini keberagaman agama dan kepercayaan dimanfaatkan dengan dijadikan komoditas politik. Adapun untuk bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi di Kota Malang. Seperti Indonesia, namun bahasa Jawa dengan dialek Jawa Timuran merupakan bahasa sehari-hari masyarakat Malang. Kalangan minoritas suku Madura menuturkan bahasa Madura. Malang dikenal memiliki dialek khas yang disebut Bosowalian atau Osokiwalan, yaitu cara pengucapan kata secara terbalik. Misalnya, Malang jadi ngalam, bakso jadi oskap, burung jadi ngurup. Gaya bahasa masyarakat Malang terkenal egaliter dan belak-belakan, yang menunjukkan sikap masyarakatnya yang tegas, lugas, dan tidak mengenal basa-basi. Menurut masyarakat awal, adanya bahasa khas ini adalah para pejuang yang ingin perbincangannya tidak dapat dimengerti oleh penjajah. Dan sampai saat ini masih banyak dalam komunitas keluarga menggunakan bahasa ini dalam bahasa kehidupan sehari-hari. Untuk ekonomi, Kota Malang memiliki perekonomian yang maju dan majemuk dan merupakan kawasan ekonomi yang diserot oleh Pemprov Jawa Timur. PDRB Kota Malang mencapai 57.171,60 miliar rupiah dengan kontribusi ekonomi 3,06%. Terdapat PDRB Jawa Timur. Kota Malang menjadi kota dengan PDRB terbesar ketiga se-Jawa Timur dan daerah tingkat 2 dengan PDRB terbesar ke-10 se-Jawa Timur. PDRB per kapita Kota Malang yakni 66.758,1 ribu rupiah, merupakan ke-6 terbesar se-Jawa Timur. Setelah Kabupaten Pasuruan, Kota Malang memiliki jumlah pengangguran 6.000 jiwa dengan tingkat pengangguran terbuka 7,28%. Pengangguran tersebut salah satunya disebabkan oleh perguruan tinggi. Perekonomian Kota Malang ditunjang dari berbagai sektor, diantaranya industri, jasa, perdagangan, dan pariwisata. Sektor yang menyumbang terbanyak adalah perdagangan yang menyumbang 29,53% dari total PDRB Kota Malang. Malang pun terkenal dengan salah satu perusahaan rokok terkenal, yaitu Bentul. Nah, ini tentang pariwisata. Kota Malang luar biasa. Sayang saya pas ke sana itu pas PPKM. Tapi ini ada informasi yang menarik buat Anda. Pariwisata di Kota Malang cukup besar. Pada tahun 2016 tercatat jumlah wisatawan domestik di Kota Malang berjumlah 3.987.074 orang. Sedangkan wisatawan mancanegara sejumlah 9.535 orang. Jumlah wisatawan tahun 2016 merupakan suatu lonjakan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Dengan melihat bukti tersebut, pemerintah optimis jumlah kunjungan wisatawan, terutama mancanegara, akan terus meningkat. Di Malang banyak juga kampung wisata. Malang dikenal memiliki banyak sekali kampung tematik yang bernuansa pedesaan dan khas. Di antaranya yang paling terkenal adalah kampung wisata Jodipan atau kampung warna-warni. Kampung warna-warni pertama di Indonesia yang menjadi salah satu destinasi favorit di Kota Malang. Selain itu ada juga kampung 3D yang terletak di sebelah kampung warna-warni yang terkenal akan karya seni mural di dinding-dinding perumahannya, seperti Haji Lani di Singapura. Kedua kampung tersebut dihubungkan oleh sebuah jembatan kaca. Keduanya merupakan tempat selfie favorit bagi para wisatawan. Nah, ini sayang, saya waktu ke sana ini tempatnya masih tutup. Nah, jadi belum bisa membuktikan. Selain itu ada juga kampung wisata di Kota Malang yang terkenal akan keramahan lingkungan dan kehijauannya. Di antaranya adalah Kampung Glintung Gugrin yang terletak di Purwantoro dan Kampung Bambu Mewek di Tanjung Sekar. Keramahan lingkungan di Kampung 3G tersebut dapat dilihat dari penuhnya kampung oleh tanaman. Kampung 3G pun merupakan kampung konservasi air pertama di Indonesia. Sedangkan Kampung Bambu Mewek dianggap sebagai ramah lingkungan karena penuh dengan pohon dan bambu serta merupakan kampung konservasi. Sebagai kota berbudaya, Malang pun memiliki kampung-kampung budaya. Kampung budaya Polowijen adalah salah satunya.
Kampung ini dianggap sebagai kampung budaya karena menyimpan dan menampilkan berbagai situs wisata budaya. Topeng Malangan, Makam Mbah Reni, pembuat topeng Malangan pertama, dan Sumur Windu, tempat pemandian Ken Dedes di zaman dahulu. Kampung ini memiliki perpustakaan unik yang terletak di gazebo. Selain kampung tersebut ada juga Kampung Topeng Malangan. Sesuai namanya, mulai dari gerbang menuju kawasan tersebut, pengunjung akan disambut ratusan topeng dengan aneka warna dan berbagai karakter seperti kisah-kisah Panji. Adapun sarana dan prasarana penunjang. Nah, ini penting ini, kalau kita ke sana jadi tidak khawatir nanti ya. Pada Februari 2015, pemerintah Kota Malang meluncurkan sistem angkutan bus tingkat wisata berwarna hijau yang dinamai Bus Macito, singkatan dari Malang City Tour, yang disediakan secara gratis dan khusus untuk para wisatawan. Bus ini beroperasi dari Kota Malang, dari depan gedung DPRD Kota Malang, dan rutenya melewati beberapa titik-titik penting di setiap sudut kota. Di antara beberapa museum, kawasan jalan ijen, wisata kuliner, dan sebagainya. Bus ini berkapasitas 40 penumpang dengan jatah keliling sebanyak 3 kali. Sarana penginapan untuk pariwisata di Kota Malang beragam, dari hotel, apartemen, losmen, hingga rumah singgah yang tersebar di seluruh kota. Keberagaman ini didukung oleh kenyataan bahwa Malang merupakan tujuan wisata paling populer di Indonesia setelah Bali, Bandung, dan Yogyakarta. Hotel yang paling terkenal di kota adalah Hotel Tugu. Hal ini dikarenakan hotel sudah dikenal baik di kalangan wisatawan asing, dan hotel ini sering memanjakan pengunjungnya dengan berbagai acara. Hotel terkenal lainnya adalah Hotel Pelangi, karena hotel tersebut memiliki koleksi lukisan-lukisan Belanda. Jadi kalau Anda mau datang ke Malang dan Anda tidak membawa kendaraan sendiri, jangan khawatir. Di Malang sudah banyak transportasi publik. Masih banyak sebenarnya yang ingin kita sampaikan tentang Malang. Sangat panjang. Dan mungkin bisa memakan waktu berjam-jam. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman. Nanti kita sambung lagi di kota-kota lain di seluruh Indonesia. See you.